Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ibu akan menemani kalian belajar dari rumah. Walaupun belajar dari rumah, kalian harus tetap menjaga kesehatan ya. Ingat selalu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya. Nah, anak-anak, minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang sumber energi panas. Nah, sekarang Ibu harap kalian nanti dapat menjelaskan cara-cara perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian juga bisa membuktikan perpindahan panas atau kalor melalui percobaan sederhana. Ya, kemudian kalian juga diharapkan dapat menjelaskan peranan serta hak dan kewajiban para pelaku kegiatan pelelangan ikan. Yuk kita awali dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan alat tulisnya serta LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu share ya. Oke, anak-anak, Ibu akan memberikan beberapa contoh ya tentang perpindahan panas atau kalor dalam kehidupan sehari-hari. Lihat gambar, kalian pasti pernah melihat ya, atau mungkin kalian pernah ya membuat sendiri ya, kalian membuat teh manis panas, kemudian kalian aduk-aduk, kemudian kalian pegang sendoknya terasa panas. Nah, ini termasuk contoh perpindahan panas ya, panas berpindah dari air ke tangan melalui perantara batang sendok. Coba perhatikan lagi gambar berikutnya. Ini ada sebatang besi yang ujungnya dipanaskan, kemudian ujung yang lain dipegang juga lama-lama akan terasa panas. Nah, ini juga peristiwa perpindahan panas melalui perantara batang logam. Nah, kedua contoh ini adalah perpindahan panas atau kalor yang melalui zat perantara atau disebut dengan peristiwa konduksi. Oke, nah sekarang coba lihat, pernah kan menjemur baju atau mungkin ibu yang menjemur kalian melihat. Nah, baju yang tadinya basah kemudian jadi kering karena apa? Karena terkena panas dari matahari. Nah, panas dari sinar matahari itu sampai ke baju itu tanpa perantara. Jadi secara langsung sinar mataharinya ya panasnya langsung sampai ke baju ya. Oke, atau kemarin nih ketika kalian camping, masih ingat nggak? Kalian berdiri di dekat api unggun, badan kalian terasa hangat atau panas. Nah, itu juga peristiwa perpindahan panas secara langsung tanpa adanya perantara. Nah, peristiwa menjemur baju dan berdiri dekat api unggun itu contoh perpindahan panas tanpa melalui zat perantara atau disebut dengan peristiwa radiasi. Ya, oke, paham ya bedanya dengan konduksi? Nah, sekarang ada peristiwa yang berikutnya, merebus air. Mungkin kalian pernah melihat ya, merebus air, mula-mula air dingin, kemudian lama-lama mendidih ya, kalian lihat seperti bergejolak, seperti berputar-putar. Nah, itu ada peristiwa perpindahan panasnya yang mula-mula air kan panasnya dimulai dari bawah ya. Nah, air yang panas di bawah kemudian akan berpindah ke atas, sedangkan air yang dingin di atas akan berpindah ke bawah. Begitu seterusnya sampai mendidih sehingga terlihat seperti berputar-putar. Nah, selain air mendidih ini ada peristiwa perpindahan panas yaitu angin darat dan angin laut. Terjadinya angin darat dan angin laut sepertinya pernah mendengar ya anak-anak ya. Apa sih bedanya? Nah, kalau angin darat itu angin yang bertiup dari darat ke laut. Nah, ini terjadi pada malam hari. Kenapa kok bisa disebut ada perpindahan panas di situ? Nah, pada malam hari, daratan itu lebih cepat dingin dibandingkan dengan lautan yang telah terkena panas matahari di siang harinya ya. Nah, air laut yang masih panas itu akan bergerak naik ya. Panas dari air laut itu akan bergerak naik, kemudian udara yang dingin dari darat akan mengalir menuju ke laut.
ya, sehingga terjadi aliran udara dari darat menuju ke laut, ya. Begitu seterusnya sehingga terjadi peristiwa angin darat. Nah, peristiwa ini dimanfaatkan oleh para nelayan, sehingga nelayan itu mencari ikan pada malam hari karena dengan bantuan angin darat, ya. Sedangkan kebalikannya ada angin laut, yaitu angin yang bertiup dari laut menuju daratan. Lah, mengapa demikian? Nah, pada siang hari daratan akan lebih cepat panas dibandingkan dengan lautan. Nah, udara di daratan yang panas akan naik, kemudian udara yang dingin dari laut kemudian mengalir menuju ke daratan, sehingga akan bertiup angin dari laut ke darat. Makanya nelayan itu pulang pada pagi hari atau siang hari karena anginnya sudah bertiup dari laut ke daratan, ya. Paham ya anak-anak ya? Nah, peristiwa tadi yang merebus air sampai mendidih, kemudian angin darat dan angin laut, ini adalah contoh perpindahan panas secara konveksi, ya. Jadi perpindahan panas itu dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, contoh sederhananya, ketika ini lagi masak air, ini ada 3 peristiwa sekaligus, ya. Yang pertama konduksi. Ketika kita memegang gagang pancinya, itu akan terasa panas. Itu ada peristiwa konduksi, perpindahan panas melalui perantara logam, ya. Kemudian peristiwa konveksinya itu air yang di dalam pancinya yang bergerak, yang panas kemudian naik, yang dingin turun. Nah, terus ada juga peristiwa radiasinya, yaitu berdiri di dekat kompor akan terasa hangat atau panas, ya. Itu secara radiasi. Oke, anak-anak, untuk membuktikan perpindahan panas itu kalian bisa melakukan percobaan sederhana, ya. Kalian bisa meminta bantuan kepada ayah atau ibu atau kakak, ya, untuk menyiapkan alat dan bahannya. Kalian coba, kalian praktekkan, kemudian kalian isi, ya, soal-soal yang ada di bawahnya, ya. Di situ ada 3 percobaan, kalian baca petunjuknya, kalian praktekkan, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya, ya. Oke. Nah, tadi kalian sudah mendengar, ya, ada peristiwa angin darat dan angin laut, ya, di mana nelayan memanfaatkan angin darat ketika melaut mencari ikan. Nah, ketika nelayan sudah pulang pada pagi harinya, kemudian nelayan akan melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan pelelangan ikan. Jadi hasil tangkapannya itu tidak langsung dibawa pulang, ya, biasanya akan dilelang terlebih dahulu, ya. Coba perhatikan gambar di LKPD juga ada bacaannya, coba kalian baca, kalian pahami tentang kegiatan pelelangan ikan. Amatilah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut. Apakah mereka mempunyai peran yang sama? Coba kalian tentukan peran setiap orang yang terlibat di dalamnya, juga hak dan kewajibannya. Gunakan peta pikiran berikut untuk menuliskan ide dan pendapatmu, ya. Itu di LKPD juga ada, nanti kalian kerjakan dalam bentuk peta pikiran, ya, yang berperan dalam kegiatan pelelangan ikan itu siapa saja, kemudian hak dan kewajibannya apa saja. Alhamdulillah, ya, selesai sudah belajar kita hari ini. Kalian jadi tahu cara-cara perpindahan panas. Selain itu kalian juga bisa mempraktekkan, ya. Kemudian kalian juga bisa mengetahui peranan dalam kegiatan pelelangan ikan. Subhanallah, ya, Allah menciptakan matahari yang panasnya bisa sampai ke bumi tanpa harus ada perantara. Allah juga menciptakan angin sehingga bisa dimanfaatkan oleh para nelayan. Oke, itu saja belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.